Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak wa anzil 'alaina barakatak wa anbisna li basafik wa afiyatak wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an wa laqad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Alim al-Fadil Salim bin Sumair al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadina bi madadihi wa warihi wa ashabihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Makna la ilaha illallah. Artinya tidak Tuhan selain Allah itu apa artinya? La ma'budu bihaqqin fil wujud. Tidak ada dan yang disembah di alam semesta fil wujud dalam alam ini terhadap illallah kecuali Allah. Itu artinya la ilaha illallah. Berarti kalau gitu patung bukan Tuhan, orang tua itu bukan Tuhan, nabi bukan Tuhan, pohon-pohon bukan Tuhan. La ma'budu bihaqqin fil wujud. Tidak ada dan yang disembah sebenar-benarnya dalam fil wujud dalam alam semesta ini lebarina illallah kecuali Allah. Ini adalah la ilaha illallah. Adapun salah satu kunci surga yaitu la ilaha illallah. Makanya baca la ilaha illallah nikah baca miftahul jannah. Semakin banyak kita melakukan la ilaha illallah, semakin banyak juga kita mendapatkan kunci-kunci surga, juga mendapat tanaman-tanaman surga. Lafaz la ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ikhlas. Juga lafaz la ilaha illallah dinamakan kalimatul najat. Jadi lafaz la ilaha illallah dinamakan miftahul jannah. Miftahul jannah yaitu kalimatul tauhid. Kata kalimatul tauhid la ilaha illallah. Juga la ilaha illallah dinamakan kalimatul ikhlas. Wa kalimatul najah dan juga dinamakan kalimat keselamatan. Ini salah satu kendaraan kita kalau kita ingin selamat, memperbanyaklah kita dengan kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan salah satu faidahnya la ilaha illallah. Ini salah satu faidahnya. Faidahnya banyak, tidak bisa kita mengungkapkan atau memperinci satu persatu, cuma sebagian. Barang siapa ini sabdanya Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah talata maratin fi yaumi kana lahu kafarah li kulli dhanbin asabu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang baca la ilaha illallah 3 kali dengan ikhlas hatinya, 1 hari, 6 hari, tiap hari 3 kali, maka baca la ilaha illallah merupakan jadi penebus dosa pada hari itu juga. Jadi umpama kita hari Selasa, oh sorenya kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ikhlas, maka 1 hari yang dosa kita lakukan, dosa maksiat lisan kita, tangan kita, pandangan kita, maka hari itu juga dapat la ilaha illallah 3 kali bisa penghancur atau penebus dosa-dosa kita dalam 1 hari. Saking besarnya faedahnya la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang dikatakan dalam Imam Syuhaimi berkata, paling utamanya perkara setelah iman yaitu hati. Paling utamanya perkataan itu kalamullah. Paling utamanya yaitu kalamullah yaitu Al-Quran. Paling utamanya firman-Nya Allah dalam Al-Quran yaitu la ilaha illallah. Kita harus tahu bahwasanya lafaz la ilaha illallah itu ada 12 rahasia, 12 huruf. La ilaha illallah itu punya 12 huruf. Itu ada artinya. Selain kita menyebutkan tiada Tuhan ada yang disembah sampaikan Allah, makna yang secara mendalam itu hurufnya berisi 12 huruf. 12
11 kewajiban. 12 tersebut, 6-nya itu menuntut zahir, 6-nya itu menuntut batin. La ilaha illallah hurufnya 12. Yang 6, yang 12 itu wajib semua ini. Yang 6 itu menuntut pada diri manusia melakukan zahir. Apa zahir tersebut? Suci, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Itu yang 6 perkara. Ini yang 6. Ini kalau kita secara mendalam. Yang 6 urusan batin, urusan hati. Apa yang 6? Urusan hati, tawakal, pasrah tafwid, pasrah zahir batin, sabar, ridho, zuhud, taubat. Nah, ini. Makanya la ilaha illallah itu mengupas syariat ada dalamnya hakikat. Makanya juga la ilaha illallah bukan hanya saja thariqah, akan tapi la ilaha illallah itu syariat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Ibn Rasulullah. Ahibba cinta asampian. Lebur sampai linnas dan menosah. Lain mah beda perkara tuhibbu yang cinta sampai di nafsika. Itu abadnya itu di sampian. Artinya mun sampai cinta ke sandala sampian. Sampai cinta ke barang sampian, ke hapin sampian otomatis ke hapin orang yang tak ada bagian. Itu maksudnya. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Kalau sampian eman sayang sama mobil sampian, berarti sama mobil orang. Kalau atau sampian pinjam juga eman sampian, tidak sembarangan itu. Sebagaimana punya sampian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 14 hadis 14 idza arata tadhkuru yuba ghairika fadkur uyuban nafsika. Idza arata apabila berkeinginan sampian, berkehendak sampian laki atau bini antat proyuba ghairika, yaitu menyebut aibnya selain sampian. Umpama sampian menyebut aibnya orang, perlu ingat kata Rasulullah, fadkur uyuba nafsika, ingatlah kepada aib diri sampian. Untuk apa? Kalau kita kan bongkar-bongkar aib orang dikarenakan aib kita tidak sadar bahwa kita punya aib. Makanya biar kita tidak suka membongkar aibnya orang, kesalahan orang, mencari kesalahan celah-celahnya orang, marilah kita koreksi diri kita. Untuk apa? Untuk kita menyibukkan dari aibnya kita sendiri daripada menyibukkan aibnya orang. Ini ada cerita. Ada cerita dalam kitab Subat. Subat. Itu diceritakan ada seorang itu lewat imam itu lewat, tiba-tiba ketemu dengan anjing udah buta, kurus, kerempengan, ada nanahnya lagi. Jadi setelah dia melintas, orang tersebut seorang kiai merasa jijik. Lalu dengan izin Allah anjing itu berkata, wahai kiai, wahai imam, langsung ditegur oleh anjing, tidakkah kamu tahu aku ini tidak mau jadi anjing. Aku ini tidak mau jadi anjing. Cuma oleh Allah saya ditakdirkan jadi anjing. Aku tidak mau seperti ini, mata saya buta, siapa ada nanahnya, korengan, kurus lagi, tidak mau saya. Cuma aku ini oleh Allah. Jadi kamu harus tahu bahwa aku ini juga sama makhluknya Allah. Kamu jijik kepada aku sama dengan kamu jijik kepada Allah, karena yang menciptakan aku itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu bagaimana ulama tersebut? Ulama itu masa alim. Artinya kita kaitkan dan cinta ini dengan ajaran Rasulullah. Janganlah kita sibuk dengan aib orang, tapi menyibuk dirilah kita kepada aib diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wa bihi ilaihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u kullu khairun kulluhu. Al-haya'u yaitu malu, khair itu bagus. Malu itu bagus, kullu semuanya malu. Salat itu harus malu kita kepada Allah. Duduk-duduk ngumpul-ngumpul kita harus malu kepada Allah juga sebab makhluk. Jadi kata-kata malu tidak ada batasnya. Di WC kita harus malu sama Allah. Sama istri juga kita sama teman juga malu. Makanya dikatakan disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-haya'u khairun kulluhu, yaitu malu baik semuanya. Jadi kita puasa kita harus malu sama Allah, juga sama makhluk Allah. Kita diam ngumpul-ngumpul dan seterusnya. Karena malu ini ada kaitannya dengan iman. Tanda-tanda ataupun grafik orang-orang beriman, tentunya dia akan malu kepada Allah juga makhluknya Allah. Tanda-tanda manusia imannya lemah, maka dia tidak malu sama Allah. Dia tidak malu sama Allah, berarti dia tidak akan pernah malu sama manusia. Jadi ada tolak ukurnya iman ini, ada hubungannya malu dengan iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Semakin malu kita kepada Allah, malu kepada Allah berarti kita malu ngelakoni mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah. Takut maksiat, nah ini maksudnya. Kalau kita malu sama manusia, takut itu dosa atau menyakiti dan sebagainya. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu bagus. Dalam semua Islam dituntut malu. Kita sholat, kita puasa, kita duduk-duduk sendiri, kita harus malu. Bahwa di situ ada monitor, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita tidak tahu manusia, teman kita, anak kita, istri kita, tapi Allah. Makanya kita harus malu kepada Allah. Bisa kita malu sama Allah, maka malu kepada manusia. Bisa kita malu kepada Allah sama manusia, berarti orang itu malu juga sama Allah. Ini kan ada hubungannya. Dinamakan ini hablum minallah wa hablum minan nas. Wabihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Paling baiknya manusia, berarti manusia ada tingkatannya, ada tidak baik, ada paling tidak baik, ada baik, ada paling baik. Itu tingkatan manusia. Makanya disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas, paling baiknya manusia. Paling baiknya manusia. Berarti ini namakan di bawahnya, di bawah paling baik itu kata-kata baik, berarti di atasnya paling baik. Khairun nas, paling baiknya manusia, sabdanya Rasulullah, ahsanul khuluqa, yaitu mereka yang baik akhlaknya, yang bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Jadi paling baiknya manusia, paling mulianya manusia, tetap berhubungan juga dengan akhlak. Ini Islam. Islam berhubungan, iman yaitu berhubungan dengan malu. Islam juga berhubungan dengan hubungan manusia, akhlak. Nah, makanya man laisa lahu, kata ulama, man laisa lahu adab, hayatuhu kamithlut tubab. Manusia yang tidak punya akhlak, dia laksana lalat. Dan melalat, bagaimana lalat? Kue roti dan menginjak. Teman-teman dia pun menginjak juga. Gimana lalat? Bahkan kotor manusia juga dia hinggapin. Man laisa lahu adab, hayatuhu kamithlut tubab. Manusia apabila hidupnya tidak punya adab, berarti sama dengan dia lalat ada. Dia tidak tahu ini itu, nggak tahu itu nasi bohori, tidak tahu itu kotoran, sembarangan artinya. Naudzubillah. Makanya dituntut akhlak, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Jadi dimakan akhlak, wa tusya'in fi mahalihi, menyimpan sesuatu pada tempatnya, itu akhlak. Khairun nas ahsanuhum khuluqa, paling baiknya manusia, ahsanuhum khuluqa, yaitu paling baiknya, paling bagusnya, paling baiknya akhlaknya. Berarti kalau semakin baik akhlak kita, semakin baik budi kita, Rasulullah, berarti orang itu tersebut semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, semakin bobrok akhlak kita, tingkah laku kita,
hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, berarti semakin rendah juga nilai keimanan kita. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ul khuluqi yufsidul amala kama yufsidus sabirul asala. Su'ul khuluqi, jeleknya akhlak, yufsidul amala, itu bisa merusakkan amal. Umpama kita punya amal kebaikan yang diterima oleh Allah, tapi di saat kita jelek akhlak kita, nyakitin orang, ngerasain orang, hancur kelakuan baik kita itu. Kelakuan baik bisa hancur dengan sebabnya jeleknya akhlak kita. Sebagaimana kama yusidus sabirul hasanah, sebagaimana yang merusak, menghancurkan cadam kepada madu. Madu itu manis, madu itu sangat manis madu. Tapi kalau kita tuangin cadam, madu yang manis jadi tidak manis. Nah, itu. Umpama kita punya amal baik 1000, tenang, bagi kita tenang, damai, bisa kita campurin dengan akhlak yang tidak baik, dosa yang tidak baik, yaitu dosa merupakan dosa, ataupun akhlak yang tidak baik, maka kelakuan yang 1000 akan hancur. Salah satu penyebab yaitu hancurnya amal kebajikan kita yaitu berhubungan dengan akhlak. Makanya sabdanya Rasulullah, su'ul khuluqi yufsidul amala kama yufsidus sabirul hasanah. Akhlak yang jelek bisa menghancurkan, merusak kelakuan yang baik, sebagaimana merusaknya cadam itu kan pahit kepada madu. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sabirul hasanah. Al-ghadabu, adapun marah yang bersumber dari nafsu, bukan marah yang karena Allah, karena ada marah itu yang marah karena Allah. Makanya sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, ayul afdal ya Rasulullah, ayul amal afdal ya Rasulullah, kelakuan apa yang lebih utama wahai baginda Rasul? Maka baginda Rasul menjawab, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kelakuan yang baik yang paling utama itu diantaranya cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi kalau mau marah, usahakan kita karena Allah. Al-ghadabu, adapun marah, pegel, ya, marah yang bersumber dari nafsu, yufsidul imana, maka bisa merusakkan iman. Jadi iman itu lebih banyak pengaruhnya. Kalau terus kita, diantaranya tadi kan bisa disebutkan akhlak yang tidak baik itu ngaruh ke iman. Umpama lagi diantaranya apalagi orang itu semakin tidak malu, semakin berarti ngaruh ke iman. Di antaranya dosa-dosa, di antaranya umpama kita marah yang tanpa alasan, marah yang bersifatkan bukan karena Allah, itu juga bisa salah satu menghancurkan iman. Jadi umpama seseorang, saat ada orang tegak, itu banyak yang menarik, ditarik oleh ini, ditarik dia itu, ditarik ini aku, gitu maksudnya. Jadi iman itu yang menggerogot kalau kita tidak hati-hati banyak, entah anak kita, entah istri kita, entah teman kita, entah akhlak kita, entah dikarenakan kita sendiri tidak beribadah kepada Allah, entah dosa kita dan lain sebagainya. Makanya hati-hati dengan iman kita yang ada, kontrol iman kita. Apa semakin tua kita semakin beriman kepada Allah, semakin dekat, atau sebaliknya dan sebaliknya. Kama sebagaimana yusidus sabirul hasanah, sebagaimana yang menghancurkan cadam juga kepada madu. Jadi marah yang bukan karena Allah, marah yang bersumber dari nafsu, bisa menghancurkan imannya seseorang, sebagaimana yang menghancurkan cadam kepada madu. Wa bihi ilaikala al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Al-ghadabu, adapun marah yang bersumber dari nafsu, miftahu kulli syarrin, yaitu pembuka tiap-tiap kejelekan. Semakin orang itu semakin marah, semakin tidak terkontrol orang itu. Semakin dia menurut hawa nafsunya, semakin tidak terkontrol. Makanya usahakan di saat kita marah, tanyakan pada diri kita, benarkah kita marah karena Allah atau bukan? Kalau kita suka kepada seseorang, betulkah kita cinta karena Allah atau bukan? Dan sebaliknya. Atau kita benci kepada makhluknya Allah, betulkah kita benci karena Allah
atau bukan. Cuma ini yang dapat saya sampaikan, semoga barokah manfaat dan semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah. Umur semakin tua semakin tiada, berarti semuanya akan dikurangi oleh Allah, kenikmatan semuanya juga dikurangi oleh Allah. Tapi harapan kita semoga ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita barokah manfaat, husnul khatimah, panjang umur yang barokah, menjadi keturunan salihah. Ya dunia wa likulli lailatin salih fi din wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.